Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PTPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Denny JA. Saya paham betul. Pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, tantiannya besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan. Bayangkan jika semua yang berbicara dibongkar privasinya, maka yang tersisa hanyalah ketakutan, bukan kebenaran. Dan inilah upaya yang mereka lakukan karena memang hari ini mereka tunggal langgang. Jadi salah satunya cara adalah bagaimana menyerang pribadi-pribadi dari orang-orang yang membela Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Para pembenci Pak Jokowi sepertinya semakin ngawur saja ya. Salah satunya misalnya yang terjadi hari ini, dan itu sangat viral di salah satu media mainstream nasional. Said Didu kembali bikin gaduh, sahabat. Dalam sebuah video yang viral sebagaimana yang saya cuplikan di awal itu, dia membongkar satu persatu jabatan dan gaji para tokoh yang dikenal membela mantan Presiden Jokowi. Banyak yang menjadi komisaris BUMN ya. Tapi kali ini bukan lagi soal kritik kebijakan. Ini sudah masuk ranah pelanggaran etika, bahkan bisa dikategorikan sebagai serangan terhadap privasi individu. Kalau kritik sudah berubah jadi doxing politik, lalu di mana batas moralnya? Ini yang kita sayangkan. Orang tua seperti Said Didu ini betul-betul tidak bisa menakar komunikasi ke publik. Seolah-olah orang ini sakit hati sekali, mungkin karena tidak dapat posisi apa-apa ya di pemerintahan hari ini, sehingga kecenderungannya sangat keras terhadap Pak Jokowi, tapi memuja-muja Pak Prabowo. Nah, pujaannya itu bisa dimaknai bahwa dia lagi mengendus jabatan itu. Artinya kita juga wajar dong kalau misalnya mengatakan demikian kepada Said Didu ini, karena orang-orang yang membela Pak Jokowi itu semua dia telanjangi, dan itu betul-betul di depan media, bukan dalam pembicaraan warung kopi. Terima kasih teman-teman semua. Dari awal saya menyatakan sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Dia salah pilih lawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam. Ternyata semangatnya makin naik. Nah, mungkin karena yang digunakan oleh mereka adalah para komisaris BUMN. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PTPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris dan napi. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Denny JA. Berapa gaji mereka? Itu kalau dikasih tantem, itu anak-anak perusahaan emas. Saya paham betul. Pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, tantiannya besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan. Ya. Jadi saya datang ke sini karena saya ingin hadir kepada perjuangan teman-teman untuk mematikan dan menguburkan sumber persoalan bangsa selama ini, yaitu dinasti Solo. Karena dialah yang membuat persoalan bangsa semua ini pecah belah, dan kita dipecah belah dengan uang negara yang dipakai membayar
menghajar seluruh yang dia tidak sukai dari badan usaha milik negara yang dibayar miliaran rupiah uang rakyat. Jadi, nah, Allah sedang membuka pintu. Saya mengikuti semua kasus tentang Tom Lembong, betapa Jokowi sangat berpengaruh, dan kemarin langsung setelah Prabowo menurunkan sinyal, hei Solo, pengaruhmu sudah mau saya amputasi. Ya. Nah, diamputasilah pertama abolisi. Saya nggak mau bahas amnesti kan saya nggak paham. Ya. Bukan kasusnya, jadi saya nggak paham. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah pengakuan pemerintah penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan itu. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu sinyal kepada Solo, hei yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Oke? Padahal kita tahu bahwa yang namanya membongkar data jabatan dan gaji seseorang tanpa konteks yang relevan itu bukanlah bentuk kritik, melainkan serangan personal. Apalagi kita tahu bahwa orang-orang ini semua memang yang pasang badan membela Pak Jokowi. Said Didu tampaknya lupa bahwa transparansi tidak berarti bebas membongkar privasi individu untuk kepentingan politik. Jelas apa yang dilakukan oleh Said Didu CS ini adalah untuk kepentingan politik. Ini bukan menguliti kebijakan negara. Kalau kita bicara dalam kerangka menguliti kebijakan negara, wajar saja kalau kemudian hal itu dilakukan. Ini mengobrak-abrik martabat orang lain hanya karena mereka tidak sejalan dengan opini politiknya. Ini kan kurang ajar sebenarnya ini Said Didu ini. Saya emosi biar juga orang tua kalau begini modelnya, tidak menjaga lisannya di depan orang, menghabisi orang secara personality. Ini kan tidak bagus sebenarnya untuk demokrasi kita. Apa yang dilakukan sesungguhnya oleh Said Didu ini jelas berupaya mendelegitimasi orang. Apalagi profesi orang diumbar di media sosial sampai gajinya. Ya, saya bisa mengatakan bahwa jangan-jangan Said Didu ini iri sebenarnya. Apalagi dia memuja-muja Pak Prabowo. Sekali lagi ya, dia memuja-muja Pak Prabowo di videonya. Dan betul-betul mengocam Pak Jokowi. Jadi dia lagi ngemis ini Said Didu ke Pak Prabowo. Karenanya ini sangat merusak citra profesional banyak orang. Seolah integritas mereka bisa dibully. Padahal mereka berbicara itu karena data, fakta, dan akal sehat. Ini logika yang sangat berbahaya, sahabat. Siapapun yang bersuara akan dituduh dibayar. Dan siapa yang diam akan dianggap netral. Ini upaya membungkam pikiran kritis yang tidak sepihak dengan dirinya. Sebagai seorang oposisi, semua oposisi yang tidak masuk akal. Oposisi kodunguang ini. Said Didu sendiri ini kan dulu pernah menikmati berbagai posisi elit saat pemerintahan sebelumnya. Ketika bukan bagian dari lingkar kekuasaan, dia menggoreng isu jabatan dan gaji seolah-olah itu bentuk kejahatan. Ini betul-betul standar ganda ini. Sangat kentara dan menunjukkan bahwa yang dia kejar bukan kebenaran, tapi dendam politik sesungguhnya. Nah, ini coba kita lihat jabatan-jabatan apa saja ya yang pernah dijabat oleh Said Didu. Pertama itu dia pernah menjabat sebagai sekretaris Menteri BUMN. Ini terpaksa saya bongkar juga ini. Itu tahun 2005 sampai 2010. Kemudian dia pernah menjadi staf khusus Menteri SDM. Kemudian Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014. Nah, catatan pentingnya yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa Said Didu ini bukan hanya mantan pejabat, tapi produk elit birokrasi dan politik nasional. Ia menikmati posisi strategis dengan eksis penuh terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengaruhi kebijakan. Justru kini dia tampil menjadi pengkritik yang barbar dengan narasi personal dan tendensius. Ini bahayanya orang seperti ini nih.
Jelas apa yang disampaikan Said Didu dalam videonya itu sebenarnya mendorong publik untuk saling curiga, memperkuat narasi kami PS mereka. Ini bukan hanya menurunkan mutu demokrasi, tapi juga sesungguhnya menciptakan polarisasi yang sangat membahayakan bagi persatuan nasional kita. Bayangkan jika semua yang berbicara dibongkar privasinya, maka yang tersisa hanyalah ketakutan, bukan kebenaran. Dan inilah upaya yang mereka lakukan karena memang hari ini mereka tunggal langgang. Jadi salah satunya cara adalah bagaimana menyerang pribadi-pribadi dari orang-orang yang membela Pak Jokowi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Said Didu bukan lagi kritik, tapi persekusi berbasis data. Membongkar jabatan dan gaji demi menyerang reputasi pribadi hanya karena beda posisi politik. Dan ini adalah praktik-praktik politik murahan. Ini menunjukkan kegagalan berpikir secara substansial dan lebih memilih jalur provokasi untuk mendapatkan panggung. Ingat saya Didu ya, demokrasi itu bukan berarti bebas mengobrol privasi orang lain. Kalau perbedaan pandangan dibalas dengan serangan personal, maka demokrasi kita akan berubah menjadi arena saling telanjang, bukan saling berdebat. Artinya kritik boleh tajam, tapi harus tetap bermartabat. Said Didu. Itu yang saya sampaikan kepada Said Didu ini. Mudah-mudahan dia dengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.